Halo semuanya, kami di sini akan memaparkan materi mengenai kerangka pemikiran, paradigma penelitian, hipotesis penelitian, dan studi kasus. Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Jenis kerangka pemikiran. Yang pertama ada kerangka teoritis, merupakan kerangka yang membahas penjelasan mengenai teori yang akan penulis gunakan dan akan dijadikan landasan, serta asumsi-asumsi teoritis untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti oleh penulis. Yang kedua, kerangka konseptual merupakan rincian dari konsep-konsep apa saja yang terkandung dalam asumsi teoritis, bertujuan untuk memberikan suatu ilustrasi atau terkait variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian nantinya. Yang ketiga, kerangka operasional merupakan kerangka pemikiran yang biasa digunakan untuk menjelaskan variabel yang sudah ditentukan yang sesuai dengan topik penelitian. Fungsi kerangka pemikiran yaitu yang pertama membantu peneliti dalam mendapatkan suatu konsep yang matang yang kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah dalam penelitian. Dua, memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, menghubungkan setiap bagian yang ada di dalam penelitian. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami isi dari karya tulis ilmiah. Dan yang kelima, membantu peneliti dalam menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang memiliki fungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi. Paradigma memiliki beberapa terminologi filosofis yaitu epistemologi, ontologi, metodologi, dan anti-aksiologis. Jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang sifatnya tunggal. Realitas tersebut harus ditafsirkan dan setiap penafsiran pasti berbeda. Pendekatan yang ada di dalam paradigma ini memakai pendekatan kualitatif. Yang kedua ada positivisme, yaitu percaya bahwa ada kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Realitas yang ada di positivisme dapat diukur dengan metode yang valid dan terpercaya. Pendekatan yang dipakai pada paradigma ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang ketiga ada pragmatis, yaitu percaya bahwa kenyataan ataupun realitas yang ada dapat diperdebatkan dan diinterpretasikan. Pendekatan pada paradigma pragmatis merupakan perpaduan dari kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ada subjektivisme, yaitu percaya bahwa kenyataan merupakan apa yang dipercaya peneliti sebagai sebuah realita yang nyata, sehingga subjektivis berpendapat bahwa pengetahuan merupakan perkara sudut pandang, di mana paradigma subjektivis memakai pendekatan arkeologis, dekonstruktif, dan juga analisis wacana. Yang kelima ada kritis, yaitu percaya bahwa kenyataan merupakan wujud yang dikonstruksikan sehingga selalu di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan. Paradigma tersebut umumnya menggunakan cara kritik ideologi, etnografi, kritis, dan analisis wacana. Fungsi paradigma penelitian. Yang pertama, mengarahkan metodologi penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Yang ketiga, mendefinisikan konsep dan variabel. Yang keempat, mengarahkan analisis data. Yang kelima, mengembangkan teori dan kerangka konseptual. Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi yang bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jenis hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena untuk menjawab permasalahan taksiran. Yang kedua, hipotesis komparatif, hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data lainnya. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh.
Yang keempat, hipotesis kausal. Hipotesis kausal dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Selanjutnya, fungsi hipotesis penelitian. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Kedua, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Ketiga, memperkenalkan peneliti untuk berpikir dari awal suatu penelitian. Yang keempat, menentukan tahap atau prosedur penelitian. Dan yang kelima, membantu menetapkan bentuk untuk penyajian, analisis, dan interpretasi data. Adapun judul yang diangkat untuk contoh kasus yaitu pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian hijab Lavie. Kerangka pemikiran dari contoh kasus terdiri dari manajemen, manajemen pemasaran, bauran pemasaran, harga sebagai X1, citra merek sebagai X2, dan keputusan pembelian sebagai Y. Adapun paradigma penelitian dari contoh kasus terdiri dari harga X1 dengan memiliki indikator keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan daya saing, kesesuaian harga dengan manfaat. Selanjutnya ada citra merek X2 memiliki indikator citra produk, citra pembuat, dan citra pemakai. Dan terakhir, keputusan pembelian sebagai variabel Y memiliki indikator pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Adapun hipotesis penelitian dari pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian hijab Lavie terdiri dari hipotesis 1, yaitu harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, yaitu citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dan terakhir hipotesis 3, di mana harga dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian hijab Lavie.